Aku. Garing. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa safina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Mari kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salam salam kita aturkan, kita panjatkan kepada Nabi besar kita Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman, yang mana insya Allah kita akan mendapatkan syafaatnya dari beliau di yaumil akhir nanti. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita masih membahas tentang ma'rifatullah, awaludin ma'rifatullah, dan kita lebih spesifik lagi yaitu membahas tentang man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang mengenal Allah, man arafa nafsahu, barang siapa mengenal dirinya, pasti dia akan mengenal Allah Tuhannya. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kajian kita agak tertunda karena ada urusan dunia. Insya Allah ada sesuatu yang bisa kita dapatkan. Awaludin ma'rifatullah, awal beragama itu adalah mengenal Allah. Man arafa nafsahu, barang siapa yang mengenal dirinya, nafsahu, nafs, fakot sungguh arafa rabbahu, maka dia mengenal Allah Tuhannya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, wa fil ardi ayatul lil mukinin, dan di dunia ini, di bumi ini ada ayat atau tanda untuk kita mengenal Allah bagi orang yang yakin. Wa fi anfusikum, dan pada diri kamu juga ada tanda untuk kita bisa mengenal Allah. Wa fi anfusikum afala tubsirun, kenapa kamu tidak perhatikan pada dirimu ada Allah? Subhanallah, fi anfusikum afala tubsirun. Di dalam Al-Quran juga Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, walaqad khalaqnal insana, sesungguhnya Allah menciptakan insan atau manusia. Walaqad khalaqnal insana na'lamu tuwaswisu bi nafsuhu, Allah mengetahui apa-apa yang ada dalam kolbu, dalam hati nurani, dalam jiwa manusia, apapun keinginan. Jangankan berdoa, meminta, sebelum berdoa juga Allah sudah paham. Subhanallah. Laqad khalaqnal insana na'lamu tuwaswisu bi nafsihi wa nahnu kami aqrabu min habli warid. Aku lebih akrab, lebih dekat dari urat leher. Allah lebih dekat. Subhanallah. Kenapa Ustaz untuk tidak melihat Allah, pada Allah mengatakan dekat? Kenapa tuh? Ustaz, okay. Allah mengatakan aku ini dekat, ngapain cari jauh-jauh? Allah ini dekat. Kenapa Ustaz untuk tidak melihat bahwa Allah ini dekat? Kenapa? Kacamata mata. Hah? Pakai mata. Kenapa? Ngeliatnya pakai mata. Maksudnya? Ngeliat pakai mata. Maksudnya? Iya, ngeliat pakai mata. Maksudnya mata apa? Mata ini bukan mata hati, bukan.
Mata? Mata dari kepala. Subhanallah. Lak. Lak ketulak lakum. Khalaqal insana lama tuwaswisu nafsuhu wa nahnu aqrabu min hablil warid. Aku lebih dekat dari urat leher. Kenapa engkau nggak melihat? Karena mata lu buta. Kata Allah bu, Kita. wa man kana hadhi ama, barang siapa yang di dunia ini matanya buta. Udah apain belum? Udah. Wa man kana hadhihi Akma. wa fil akhirati Akma. subhan. Benar. Karena lu yang buta, hambaku, ciptaanku, bahwa aku ini dekat. Waman kana hazi ama wa huwa fil akhirati ama wa adallu sabila. Bahkan Allah akan membiarkan ini orang sesat dengan sepengetahuannya. Subhan. Benar. Wa adallu sabila. Apakah kita dapat menasehati, memberitahu kepada orang yang matanya buta? Tidak mungkin. Yang ini. Udah mungkin. Famayahdi min ba'dillahi, bagaimana kau memberikan famayahdi, hidayah atau petunjuk min ba'dillahi bagi orang-orang yang tidak Allah kasih petunjuk. Ini. Astagfirullahaladzim. Afarataman kada ilahahu hawahu. Bagaimana kau berikan petunjuk sementara dia menuhankan hawa nafsu, bukan menuhankan Allah. Wa man kana hazi ama fa huwa fil akhirati ama wa adallu sabila. Afa anta bihadi, apakah engkau bihadi, dia akan memberikan hidayah, hadi, petunjuk kepada manusia. Afa anta bihadi ummiin, bagi orang yang buta, ummi matanya. Anta bihadi ummi faqad dolala sabila, mereka sedang tersesat. Pada Allah dekat. Kita, hah? Apa? Kita tidak melihat, mengenal Allah. Nah sementara wafi anfusikum, pada anfus, pada dirimu ada tanda untuk kita mengenal Allah. Jangankan Allah, diri kita aja kita tidak kan start. Yang namanya diri, wafi anfusikum, pada diri. Allah mengatakan pada diri manusia. Yang disebut diri manusia itu yang mana, Sat? Jangan senyum-senyum. Udah hampir setengah semester ini. Yang namanya diri mana? Wa fi anfusikum, pada dirimu. Allah mengatakan, ada aku, kata Allah. Nafsu. Nafs, yang namanya nafs itu apa? Nafs, diri itu sama. Nafs, jiwa, sukmah, nyawa, diri, itu sama. Yang namanya sukma, yang namanya diri itu mana? Siapa? Nggak ada. Kok nggak ada? Gimana? Ngaji udah nyampe ke Sidratul Muntaha ngaji. Masih belum injek bumi juga. Yang namanya diri apa? Ada 3 diri, San. 3 diri. Yang pertama, San, yang namanya diri manusia yang mana? Yang namanya Ustadz Untung yang mana? Nggak ada. Coba tunjuk. Nggak ada. Kok nggak ada? Gimana? Nggak bisa ditunjuk. Ya terus yang mana dong? Terus jelasin dong mana? Ini gimana berdakwah? Yang namanya diri yang mana? Yang namanya diri, yang namanya Ustadz Untung, yang namanya saya itu siapa? Ini saya. Ini dada. Ini muka. Ini tubuh. Nah ini ada 3 diri. Diri yang namanya
tubuh, tubuh manusia itu casing. Ini casing, ini HP casingnya. Subhan. sebenarnya Itu jogrogan, ibarat mobil, itu bodi mobil, body, bodi mobil. Itu tubuh diri yang namanya tubuh. Nah, karena diri yang namanya tubuh ini mesti menghadap Allah, sholat 5 waktu. waktu, Subhan. sebenarnya. Inna sholata kanat alal mu'minina Kita kitaba mau mauquta. buta, Diri inilah yang berzikir, bertasbih, kata Rasul dalam hadisnya, ada 366 persendirian. sendirian, Subhan. Inilah yang bertasbih memuji Allah, tubuh kita, tubuh ini kagak mau sujud, gak mau ruku. Umur 80, 90, kita gak mau sujud, gak mau ruku, ibadah kepada Allah, tubuh tetap rokok, tetap rokok, bongkok. Sunatullah. Subhan. sebenarnya. Allah Pak, Paksa, tubuh kita untuk sujud, Subhan. Kenapa Allah paksa sujud atau bongkok, Ustaz Untung? Karena agar mata ini melihat ke tanah terus, lu pasti akan kembali. Tubuh ini, jasad ini dari tanah. Ana khairuhum minhu wa khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Dan Adam itu dari tin, dari tanah. Lu udah tua, udah bongkok ini, udah kemana-mana lihat tanah, kagak bisa ngeliat ngedangak ke atas. Subhan. sebenarnya. Lu masuk ke tanah nanti. Allah Pak melihat ke Tanah, tubuh ini rokok, yang tidak mau sujud, Allah paksa sujud. Subhan. sebenarnya. Asik gak? Subhan. Sebenarnya. Ini tubuh. Inilah diri kita yang namanya tubuh. Ini gua nih muka gue, lo lihat nih video call nih, ini gua nih video call nih muka gue, ya kan? Walaupun gue hitam tapi hitam manis, ya kan? Gue ini hitam kayak kereta api, banyak yang nunggu, betul nggak? Banyak yang antri, Subhan. Sebenarnya. Cuman kereta zaman dulu hitam, kena asap, sekarang kagak ada hitam. Subhanallah. Ini diri kita yang namanya tubuh. Yang kedua, Ustaz. Roh, Hah? roh, Diri kita yang sejati adalah Roh. diri kita yang sejati adalah yang bernama roh, ini yang namanya diri sejati, Subhan. sebenarnya. Pendapat ini Ilmu, keren. dan Inilah diri sejati kita yang kita hampir 1,5 bulan kita bahas tentang ruh, tentang diri jati, Subhan. sebenarnya. Keren gak, Ustaz? Keren. Kalau aku bicara ini dulu, asal usulnya gak jelas, bingung. Bingung. Asik gak, Ustaz? Seks. Kalau aku bicara ini dulu, Tuan Guru bicara apa sih? Karena aku belum kasih Muhammad, belum kasih nafsiran, Subhan. sebenarnya. Ini kesimpulannya. Diri sejati kita adalah ruhullah. Ruh. Roh, Dan ini banyak ditanya oleh para manusia. Dari zaman dahulu sampai sekarang banyak yang bertanya tentang ruh. Zaman sekarang digital, zaman AI, artificial intelligence, zaman yang sudah canggih, dapat menciptakan manusia sangat mirip dengan manusia, sangat cerdas, sangat pintar. Tetapi yang namanya ruh, ini manusia buatan, tidak mempunyai rasa kasih sayang. Karena kasih sayang, cinta, kasih
kepedulian itu ada pada ruhullah, ruh. Ada pada ruh. Allah. Nah, ruhullah ini Allah tiupkan kepada jasad Adam alaihissalam yang dari tanah. Yang dari Tanah. Fa'iza sawaituhu, apabila Allah telah menyempurnakan ciptaan Adam alaihissalam dari tanah, fa'iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi, maka aku tiupkan bahagian daripada ruhku untuk masuk ke dalam tanah kuburan Adam alaihissalam. Ah. Kenapa tanah kuburan? Karena ruhullah ini, bahagian ruh ini masuk tanah kuburan, dia tidak bisa sebebas-bebasnya. Yang tadinya roh itu membawa al-hayyun, Allah maha hidup, tapi pada saat ruhullah ini masuk ke dalam kuburan Adam alaihissalam, jasad yang namanya tubuh ini tidak bisa maha hidup, tapi sekedar al-hayyun, al-hayat, sekedar adanya Kehidupan. kehidupan. Hanya sekedar bisa hidup dengan waktu yang telah Allah tentukan. Karena ruh ini dari Allah, maka Allah akan memanggil ruh kembali kepada Allah. Allah. Apa panggilannya? Allah memanggil ruh kembali kepada Allah. Apa panggilannya? Nafsu mutmainnah. Inna lillahi, sesungguhnya ruh itu inna lillahi dari Allah. Masih gak? Masih. Subhan. Subhanallah. Hei ruh untung, wah yang sakit-sakitan, masih ada ruhku. Pada saat Allah memanggil ruhnya yang ada pada tubuh jasad manusia, disitulah Allah memanggilnya dengan inna lillahi, sesungguhnya ruh ini dari Allah. Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rajiun. Kembalilah kepada Allah. Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Rajiun. Allah yang memanggil ruh. Pada saat roh ini kembali kepada Allah si pemilik ruh, disitulah yang disebut manusia orang Meninggal. orang mati, jenazah, mayat, bangke, sudah ditinggalin sama ruhullah. Kasih nggak? Kasih. Masih. Makanya itu, pada kaum muslimin muslimat, mukminin mukminat di mana saja berada, sadarlah, kullun nafs, nafs jiwa, nafs. Kajian kita, nafs diri. Ya kan? Kullun nafsin zaikatil, Mau. pasti mati, pasti kembali kepada Allah. Sebelum roh ini meninggalkan tubuh kita, kembali kepada Allah, persiapkan bekal atau amal perjalanan daripada roh ini. Bekal, yaitu bekalnya amal Allah. subhan. Karena masih jalan, masih jauh. Ini roh jalan udah jauh sebenarnya. Ini di pertengahan, dunia ini pertengahan. Setara awalnya ada alam arwah, alam rahim, alam dunia. Nanti ruh pindah lagi ke alam barzakh, alam akhir, surga neraka. Subhan. Masih jauh perjalanan. Kalau di dunia, roh ini dunia kendaraannya tubuh. Di akhirat nanti kendaraannya amal ibadah. Ustaz untuk tolong berikan aku, kata roh, kendaraan menemui Allah dengan amal ibadah. Menemui Allah, Allah. namanya amsal, amal Allah. kendaraannya namanya Amsal. amal Amsal. jangan amal salah. Tuh masih di sinyal lagi bagus itu, ya kan? Kita ambil ini tuh, karena setiap momen sama beda-beda nih sinyalnya. Terus sinyalnya lagi bagus nih, gara-gara duit nih. Barang siapa arafa nafs, dia mengenal nafs, jiwa, diri, sukmah, nyawa manusia. Dia barang siapa mengkaji tentang nafs, diri, jiwa,
nyawa sukmah manusia. Barang siapa mempelajari sukmah, man arafa nafsahu faqad sungguh arafa rabbahu, dia pasti mengenal Allah Tuhannya. Terbukti kita mendalami. Benar. Sepakat tuh. Selama ini kita hanya mengenal perintah Allah, sama Allah yang perintahkan kita tidak paham. Sampai selama ini kita beribadah kepada Allah, sholat, puasa, zakat, haji, salah nggak salah silakan. Tapi sama Allah yang perintahkan sholat, zakat, puasa, haji kita nggak paham. Selama ini kita hanya bicara Allah, Allah, Allah. Semua orang bisa bicara tentang Allah, tapi tidak semua orang bisa mengenal Allah. Bagaimana bicara Allah tapi dia tidak mengenal Allah? Dia bicara Presiden Biden, Obama, tapi nggak pernah ketemu. Dia bicara Prabowo, tapi dia nggak pernah ketemu dengan Prabowo. Subhanallah. Selesai. Baik. Ada 3 diri daripada diri manusia. Yang pertama adalah diri kita sebagai tubuh. Inilah aku. Tapi itu bukan diri yang sebenar. Ini adalah jasad atau tubuh saya. Bukan diri saya yang sesungguh. Ini hanyalah kendaraan Allah berikan selama di dunia. Dari awal kelahiran sampai kematian. Ini akan hancur. Akan hancur di Bantar Gebang, menjadi sampah di TPU, Taman Pemakaman Umum. Karena yang namanya diri, yang namanya tubuh tidak kembali kepada Allah Subhanahu. Asik. Nah sekarang yang namanya diri itu apa? Diri itu adalah ruhullah. Allah tiupkan sebahagian ruhnya masuk ke dalam tubuh kita, jasad kita. Wa iza sawa, fa iza sawa. Apa? Satu. Hah? Faiza satu. Fa iza Satu. fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Allah tiupkan bahagian ruhnya. Pada saat ruh ini ingin agar manusia bisa mendengar, Allah titipkan berupa telinga agar bisa mendengar. Allah basyirun, Allah maha melihat. Roh ini Allah titipkan wujudnya berupa mata sehingga manusia hanya bisa melihat. Allah alimun, Allah maha mengetahui. Allah titipkan kepada manusia agar manusia bisa juga tahu dengan akalnya, dengan pikiran. Subhanallah. Allah kodo dan kadar, irodat, Allah punya keinginan, kehendak. Allah titipkan juga berupa qalbun salim, berupa hati nurani, berupa insting, keinginan, kemauan, agar manusia juga punya niat, punya keinginan, punya cita-cita, punya harap. Subhanallah. Cuman harapan, keinginan, irodatnya terbatas. Tidak sesuai, tidak sama persis dengan yaitu Allah itu sendiri. Innama amruhu iza aroda say'an ayyakula lahu kun. Keinginan Allah tidak terbatas. Subhanallah. Nah, inilah roh kita, diri sejati manusia yang harus diperhati kesehatan. Jangan tubuh doang diperhatikan, roh kita nih kesehatannya gimana? Karena roh kita, jiwa kita, sukmah kita, kolbu kita, hati nurani kita sudah masuk makhluk-makhluk yang tidak jelas. Sudah masuk yuwaswisu fi sudurinas minal jinnati wan nas. Sudah masuk yang namanya hawa nafsu. Wa ma ubari'u nafsi inna nafsa la'amatun bisu. Nafsu yang selalu mengajak kejahatan ke dalam diri kita, kolbu kita, hati nurani kita. Juga tidak sedikit dunia dengan segala macam tipu daya yang masuk ke dalam diri
Diri kita. Harta, tata, mahkota, jabatan termasuk anak istri. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikril. Ya. Subhan. Coba dulu. Ya ayyuhallazina amanu, hai orang beriman, la tulhikum, janganlah kau terpesona, terperdaya. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum, yaitu dengan harta, tata, mahkota, jabatan. Subhan. Termasuk anak istri kita. Amwalukum wala auladukum, aulat termasuk anak istri, termasuk keturunan. Tenang. Jangan terperdaya Terpedaya. sehingga engkau selalu perlu memikirkan tentang harta dan anak dan istri. Sementara aku kau tidak pikirkan. Kau memikirkan makhluk sampai tidak makan, tidak minum, sampai drop jatuh sakit, brengsek. Ya ayyuhallazina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah wa maqama ya'mal. Apa lagi kan? An zikrillah. Wa huwa khasirun. Akhirnya termasuk orang yang rugi. Dan kita kembali kepada Allah. Jangan sampai ruh kita, jiwa kita, kolbun kita kembali kepada Allah dengan membawa tadi makhluk-makhluk yang gak jelas. Setan dari bangsa jin, hawa nafsu, dunia dengan segala macam tipu daya. Dunia dengan tipu dayanya. Allah berharap kita kembali kepada Allah dengan ya nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tenang. Kita kembali kepada Allah dengan tidak membawa apa-apa. Hati kita, kolbu kita tidak membawa dunia, tidak membawa makhluk. Yang Allah bawa, yang kita bawa adalah kolbun hati yang bersih daripada kemusyrikan. Makhluk kemusyrikan itu bukan berarti Tuhan-Tuhan yang kita sembah. Harta, tata, mahkota, jabatan, dunia, makhluk, ada makhluk, berarti kita ada minimal menyuarakan diri kita, ego, merasa Sombong. asta, Sombong. merasa Hebat. merasa Hebat. asta, minimal kita menuhankan ego. Kita kembali kepada Allah dengan hati yang Bismillahirrahmanirrahim. Yaumala Yang malu wal banun. illa Illa man Allah. biqalbi Berbicara. subhan. Kembali kepada Allah dengan hati yang tulus, suci, bersih, yang ikhlas, yang ridho kepada Allah. Seandainya kita punya anak, kita biayain sekolahnya, sampai ini anak dia sukses jadi pejabat, jadi pengusaha, kita tidak memaki-maki anak, gua nggak ikhlas, nggak redo, air susu gua lo minum, lo hirup. Intinya kita ingin mendapatkan balasan kebaikan kita dari anak kita. Subhan. Walaupun itu hal yang wajar. Subhan. Itulah kalau bicara fikih udah kewajiban, udah wayahnya. Tapi kalau bicara tasawuf, Ibrahim, lo cinta Ismail apa cinta Allah? Subhan. Makom kita nggak nyampe sejauh itu. Allah paham. Minimal lo ngurusin anak, jangan mengharapkan balasan dari mesti ikhlas atau jangan bangkit-bangkit air Kalau anaknya pinter, emang mau dilahirin sama lo, betul kan? Kalau anaknya geblek, betul kan? Kalau anaknya geblek juga, betul kan? Kalau gue mau lah, gue mau kan gak mau emak, kan? Kalau gue boleh komen sama Allah sebelum turun, gitu kan? Maunya lebih dari emak, kan jadi perdebatan. Kita kembali ke kajian kita. Ada 3 diri yang ada pada nafs, pada diri manusia. Wa fi anfusikum, pada dirimu ada aku. Innani anallahu, inilah aku Allah. Tuh,
Bagi orang-orang fikih syariat salah paham. Salah paham. Padahal Allah mengatakan innani anallah, inilah aku Allah. Maksudnya apa? Ada bahagian ruhku pada tubuh manusia. Kalau aku panggil ke mabes markas besar ini ruh kembali ke alam arwah, selesai. Tugasnya selesai. Yang namanya selesai, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dimas manusia menyebutnya ini orang Mati. manusia menurut mata kepala ini orang mati, meninggal, jadi bangkai, jadi mayat, jadi jenazah. Menurut pandangan manusia, menurut Allah memanggil rohnya. Subhan. Asik itu. Cuman jangan di khotib Jumat. Jangan kepada orang-orang yang memang belum suka atau doyan sama tempe gitu loh. Sama ini makanan. Bisa salah paham. Salah paham. Makanya ini tentang ruh. Banyak orang manusia bertanya. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, karena banyak bertanya tentang ruh kepada Muhammad Rasulullah, yas'alunaka 'anir ruh. Banyak manusia bertanya tentang ruh, wa yas'alunaka 'anir ruh. Qul liruhi Min amri rabbi. Ruh itu urusan Allah. wa ma utitu min ilmi. Tidak akan aku berikan ini ilmu yang sedikit illa qali kepada orang hambaku yang sedikit, yang mau ingin mengenal, memahami tentang diriku. Ruhullah subhan. Innani anallahu la ilaha illa ana. Makanya kita pada saat menyembahnya harus mengenal Allah. Ana. Fa'budni. Setelah mengenal ana, mengenal ruhullah, innani anallahu la ilaha ana, barulah fa'bud, barulah ibadah, barulah sholat, barulah zakat, barulah berpuasa, pergi rukun jangan dibalik. Walaupun nggak salah, kita sudah menjalankan perintahnya sama Allah belum mengenal. Subhan. Innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Sembahlah aku fa'budni wa aqimis sholati li dzikri. Bagaimana menyembahmu ya Allah? Wa aqimis sholat, dengan sholat. Li dzikri, mengingat Allah. Asik enggak? Subhan. Asik. Tahu. Cuman bukan berarti kita dalam arti mengenal Allah dulu, ma'rifatul dulu, kemudian kita nggak sholat 5 waktu. Salah juga. Karena Rasulullah lebih hebat dari kita ma'rifatullahnya. Sudah dijamin sudah ketemu sama Allah di Sidratul Muntaha. Kok kita nggak sholat 5 waktu? Salah juga. Karena Rasulullah juga masih ada tubuh, masih ada jasad. Sholatnya sampai bengkak. Kemudian ditanya sama Aisyah, ya Rasulullah, kekasihku, cintaku, engkau udah dijamin surga. Benar. Kenapa engkau sholat sampai bengkak-bengkak menyiksamu ya Rasulullah? Kata Allah, afala akunu abadan syakuro. Tidakkah aku pantas, saya Aisyah, menjadi hamba yang bersyukur kepada Allah? Subhan. Salah satu daripada syukur kita kepada Allah, sholat 5 waktu. Jangan sewaktu-waktu. Asta. Mah, nyambung apa? Ada 3 diri. Yang namanya diri. Yang namanya Ustadz Untung yang mana, Sat? Tubuh. Ada lagi diri kita yang paling dalam, ruh. Cukup 2 atau 3? Kita gelar.
Yang ketiga, Nafs. nafs kan ini. Tubuh dan ruh menghasilkan nafs. Yang disebut diri. Diri sejati, nafs. Hah? Nyawa. Nyawa sama kan, sinonim. Nafs, nyawa. Ilmu mahal. Subhan. Masih kan? Subhan. Sudah. Yang namanya diri ini tubuh, ada yang paling dalam. Yang paling dalam dari tubuh adalah dalam diri kita ada ruhullah. Kalau tidak ada ruh, tidak ada kehidupan, al-hayat, al-hayut. Kalau tidak ada kehidupan berarti tidak ada nyawa. Apa itu nyawa? Keluar masuknya ruh. Subhan. Pada saat ruh ini keluar, bisa masuklah. Itulah Nyawa. subhan. Atau disebut sukmah. Kadang keluar, kadang masuk. Kadang-kadang sukmah itu kelayapan kemana-mana. Pada saat kita tidur dan bermimpi, sukmahnya kelayap. Tapi walaupun sukmah kita, ini bukan ruh yang keluar ya. Nafs, diri, sukmah. Nyawa yang keluar dalam mimpi. Ruhnya tidak keluar. Ruhnya tidak keluar, jantung kita masih berdetak. Paru-paru kita masih bisa Nafas. Subhan. Yang keluar hanya nafs, jiwa, sukmah, atau nyawa. Kalau ruh yang keluar, nggak bisa mimpi lagi kita. You understand? You understand? Paham? Paham. Untuk membedakan antara ruh dan sukma inilah yang namanya nafs, namanya diri kita. Keluar raga. Orang-orang kebaktinan. Orang-orang kebaktinan yang sampai dia merogoh sukmo. Mereka, tar, gue lihat nih, HP lo hilang di mana? Tar, sukma gue keluar. Mereka, subhan. Tubuhnya di sini, sukma gue, jiwa gue ada di Mekah lagi sholat. Gitu gak? Misalkan. Paham? Dan lanjutkan. Cukup. Subhanallah. Diri kita ada 3 diri kita, yaitu diri kita sebagai tubuh. Diri kita sebagai masih berupa patung. Belum ada ruh. Adam, tanah. Walaqad khalaqnakum tsumma sawarnakum. Baru berupa subhan. Berupa apa? Patung. Paham? Berupa apa? Patung diri kita. Belum ada ruh. Pada saat dalam tanah ini, dalam patung yang dari tanah ini, Allah masukkan ruhullah. Mulailah ada energi, ada potensi, ada kekuatan untuk menggerakkan pancain subhan. Asik tuh. Dan energi ini, potensi ini, ruhullah ini suatu saat ada masanya kembali kepada Allah. Itulah yang disebut innalillahi wa inna ilaihi roh kita yang Allah napas, nyawa ngikut ke bawah. Tapi pada saat napas, jiwa, diri, sukma itu keluar, masih ada ruh, masih ada detak nadinya, nafasnya. Makanya orang disebut tertidur, sukmahnya yang keluar, main-main, kelayapan, berupa mimpi. Sudah mulai ada beda. Subhan. Keren tuh.
ilmu. Sepakat? Cuman jangan disampaikan ke sembarang orang yang benar-benar Allah berikan petunjuk untuk mengenal Allah. Sepakat tuh? Lanjut yang ketiga. Yang ketiga inilah yang dinamakan nurullah. Ini yang dinamakan sir. Baru lagi. Hah? Baru. Iya baru. Ini yang namanya sir. Sir ini adalah yang tersembunyi. Bukan sirgo, banggo, sirbang. Yang Sembunyi. Subhan. Inilah yang sesuatu yang tersembunyi. Yang sir. Dalam hadis qala Rasulullah SAW, dalam hadisnya kuntum kazzal mafiyah. Pernah dapat begini? Belum. Tapi pernah dengar? Baru. Hah? Baru ini. Hah? Baru ini. Oh baru. Kuntu kanzal mafia, kuntu sesungguhnya aku, kuntu kanzal mafia sesungguhnya aku ini adalah hasanah yang tersembunyi, sesuatu yang tersembunyi. Aku ini adalah harta karun yang tersembunyi. Subhan. Kuntu kanzal mafia, aku ini adalah sesuatu yang tersembunyi, yang tidak diketahui. Kuntum kanzal Ya. sesungguhnya aku adalah hasanah, sesuatu yang fa'aradtu an ukhraf, fa'aradtu arab, aku ingin an ukhraf, uraf arafa, ingin Kenal. Subhanallah. Fa'aratu an ukhraf, aku ini nggak dikenal dan aku ingin dikenal, ingin diketahui. Tahu. Faholaktu maka aku menciptakan khalqa, yaitu Mau. Subhan. Masuk. Sur. Aku ini adalah yang sir. Sir itu adalah sesuatu yang tersembunyi, yang tidak diketahui, tidak dikenal, tidak dipahami. Aku adalah hasanah yang tersembunyi. Pertanyaannya adalah siapa yang mengenal Allah? Enggak ada. Hah? Enggak ada. Tidak. Enggak ada. Karena Allah belum menciptakan Malu. makhluk. Sampai sini, Pak. Paham. Allah ini belum menciptakan makhluk. Malaikat, jin, manusia, alam semesta, langit, bumi, tumbuh-tumbuhan, hewan. Malaikat Jibril, siapapun Allah belum menciptakan satupun makhluk. Qul huwallahu, Ahad. masih satu, masih tunggal. Subhan. Subhanallah. Pada saat awal-awal kerasulan Muhammad Rasulullah, itu tidak ada kata-kata Allah. Yang ada adalah wahyu pertama adalah wahyu pertama adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Apa artinya? Bacalah atas nama Tuhan, Rabbi. Allah tidak mengatakan Iqra bismi rabbikal Allah, bacalah dengan nama Allah. Tapi Rabbi. pada saat Rasulullah akan bangkit untuk bangun berjuang untuk menyebarkan berdakwah agama Islam dengan terang-terangan, ya ayyuhal muddatsir, hai Muhammad bangun. Jangan berselimut, jangan tidur mulu. Kayak tuan guru. Habis sholat subuh tidur mulu. Ya ayyuhal muddatsir, kum fa'anzir. Bangun dan berilah peringatan, itu orang tambun. Kum fa'an wa rabbaka
belum menyebut nama Allah. Wa rabbaka fakabir, dan atas nama Tuhanmu besarkan, bukan nama Allah. Subhan. Kemudian orang Yahudi, orang-orang kafir, hai Muhammad, sebenarnya Tuhanmu siapa sih? Dikit-dikit Tuhan, dikit-dikit Tuhan. Barulah Allah mengeluarkan firman. Rasulullah ditanya kepada orang Yahudi, pendeta Nasrani, orang kafir, Tuhan, Robbi, kita juga punya Tuhanmu siapa? Nih Tuhanku nih Latamana Hubal. Tuhanmu siapa? Barulah turun ayat Kul huwallahu ahad. Katakan Allah itu tunggal. Hadir. Udah kelar semua, Ya. makan aku. Ya. Nasi udah. Oke, Nah, paham tadi aku jelasin? Aku jelasin paham? paham. Ntar jelasin lagi untuk nih. Apa? Ntar jelasin lagi mau untuk kalau nggak paham. Makasih. Aku makan dulu ya. Ya. Oke. Awal-awal kenabian Allah tidak mengatakan, menyebutkan inilah aku Allah. Allah mengatakan Robbi, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir wa rabbaka fakabbir. Atas nama Tuhanmu besarkanlah aku. Ditanya kepada pendeta Yahudi dan Nasrani, orang kafir, "Ya Muhammad, Tuhanmu sebenarnya siapa?" Gak bisa jawab. Jawab. Turunlah asmaul nuzul Al-Quran, Qul huwallahu, Ahad. katakanlah Allah itu ahad. Makanya bilang waktu ditimpa batu, ahad. Dia Iya. nonton Umar bin Khattab Ahad. ditimpa batu, bilang ahad. Ahad. Asik tuh. Sinyalnya lagi bagus itu. Gara-gara bisnis nggak gol. nggak gol sih, tertunda. Dia Iya. Dan akhirnya Allah pun yang tersembunyi ini memperkenalkan dirinya di dalam Al-Quran, berfirman, Innani anallahu, inilah aku Allah. Subhan. Dan ini lafaz Allah, seandainya alifnya tidak ada, tetap lillahi, tetap Allah. Lamnya dihapus, tidak ada, lahu, tetap Allah. Lamnya tidak ada, tetap hu. Domir kepada Allah, hanya tidak ada. Kembali lagi sesuatu yang tersembunyi. Innal ladzina yu'minuna bil, Goib. yang beriman kepada yang Goib. tersembunyi. Sembunyi. Subhan. Sembunyi. Indah kan ilmunya. Tuh. Woi, indah nggak? Benar. Enak kan? Setuju nggak? Hari ini ilmu antara keimanan, keyakinan, dan juga akal Sehat. Subhan. Sembunyi. Inilah kombinasi antara dalil nakli dan akli. Nakli Al-Quran dan hadis, akli dan akal Sehat. Subhan. Sembunyi. Selama ini kita hanya dalil nakli aja, iman yakin, tapi pemahamannya enggak seperti ini. Akhirnya ibadahnya, sholatnya anget-anget Tayang. tidak tulus, ikhlas, ridho. Kalau begini kan kita paham. Kita bekerja sama siapa, kita masuk kerja jam berapa, ini perusahaan bonafit atau tidak, gajinya berapa, tunjangannya apa, ada fasilitas insentif gak, ada uang lembur gak. Kalau jelas kan kita kerja enak. Subhan. Sepakat tuh? Kalau kita kenal siapa yang nyuruh kita Kerja. kita kerjanya juga Lo kerja aja, lo emang yang nyuruh siapa? Bosnya siapa? Nggak tahu juga. Udah kerja aja deh. Gimana? Orang suruh kerja, mengerjakan sholat, tapi kita nggak kenal sama nyuruh Kerja. Asta. Sembunyi. Deal. Deal. Kalau begini kan mantap. 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 Tidak ada alasan anugerah musibah sehingga kita kagak sehingga kita tidak sabar, tidak bersyukur. Asta. Kagak ada
Lo sholat nggak sholat, pasti roh itu akan kembali kepada Allah. Pada saat roh itu gue cabut, lo pasti ketemu gue. Nggak ada alasan untuk tidak mengenal Allah. Kalau zaman primitif, oke lah. Sekarang zaman canggih, ada Google. Nggak ada ustaz, nggak ada kiai. Hah? Kagak ada alasan. Apapun yang kita cari ketemu di Google. Kalau kita mau cari. Dan para ulama, para nabi dan rasul, para sahabat, tabiin, para ulama salaf, ulama dahulu, para kekasih Allah, para wali Allah, para tasawuf atau sufi, itu dia tidak hanya membedah yang namanya tubuh, syariat, tapi dia membedah lagi yang namanya ma'rifatullah dengan tasawuf. Karena tidak ada ilmu yang bisa memahami tentang ma'rifatullah, tentang ruh, tentang jiwa, tentang nafas, yaitu dengan ilmu tasawuf, ilmu ma'rifatullah, ilmu mengenal Allah. Tapi para sufi tidak sedikit yang berhenti di mengenal ruh, tapi dia masuk lagi ke dalam yang tersembunyi, ingin masuk lagi, ingin bertemu sesuatu yang tersembunyi, yaitu Allah. Subhanallah. Pada saat jiwanya, rohnya sudah merasakan ada asyhadu alla ilaha illallah, ada suatu kesaksian dan menyaksikan dengan mata hatinya, disitulah kenikmatan yang tidak terhingga. Dan yang bisa menyaksikan dan menyaksikan sahadatnya para waliullah, yang dia bisa menyaksikan kehadiran Allah pada diri pada dirinya, rohnya, qalbun salim, dia bisa menyaksikan dengan mata hati. Dan itu yang tahu hanya dirinya dan Allah. Yang tahu dirinya dengan Allah. Bapaknya, anaknya, siapapun lah kagak ada yang tahu. Hanya dirinya lah. Dan Allah yang bisa, sahadat yang bisa menyaksikan. Apa itu menyaksikannya? Alastu birabbikum. Bukankah aku Allah Tuhanmu? Qalu bala syahid. Terjadilah dialog dan komunikasi. Terjadilah sahadat. Sebenar-benarnya sahadat. Tidak hanya sahadat hanya untuk nikah doang. Benar-benar menyaksikan sesuatu yang tersembunyi. Masih jauh. Sir masih jauh. Ruh aja masih jauh. Ruh aja masih jauh, kenapa? Tertutup dengan harta, tahta, mahkota, jabatan dunia, hawa nafsu. Mesti dibongkar dulu.